Weekendy. Weekendy. Gua suka hari ini. Cepat. Wah, Hihi. indah Walaupun ini. awalnya lama, nggak apa-apa. Itu namanya proses ya. Jadi Karena tidak enakan yang semuanya cepat dan tidak semuanya lama. enakan lama apa cepat? Gua sih lebih suka yang cepet-cepet ya. Kalau kita ngomongin dari circle yang keluar, gameplay yang berjalan, gue pengennya tuh fight-nya tuh cepet, intens. Jadi penonton ada tontonan, caster ada bahan. Oke. Tapi kalau kita lihat dari circle-nya ini wangi yang enak sih sebenarnya buat Bigetron. Melihat drop zone mereka juga ke arah bawah. Yes. Scraping dekat dengan Abby dan Winery. Di kiri mereka ada Woods, Bolis, dan di kanan ada Konina Power. Setelah mereka kemarin main di Weekendy itu nggak ngenakin banget Jel. Kemarin mereka main di Weekendy itu kepepet sama kalau nggak salah ada 4AM. Lalu ada Loops atau Footballis yang motong rotasi mereka juga di arah sekitar Castle. Jadi emang mereka tuh susah banget buat bergerak kemarin. Tapi dengan zona yang sekarang untuk hari ini mereka sangat diuntungkan. Tinggal bagaimana tempo yang mereka mainkan supaya mereka mendapatkan momen. Entah itu steal kill, entah itu motong rotasi musuh atau bahkan mengamankan zonanya terlebih dahulu. Betul sekali. Jadi timing juga akan menjadi kunci. Sementara kalau kita lihat di map, kayaknya nggak ada yang ketemu ya. Dengan garis pesawat tadi juga enak. Ya kan? Aman, iya. Nggak ada ya. Nggak ada yang fight, tapi kalau kita lihat dari jumlah playernya, ini main semua kayaknya nih. Kalau kita lihat ya, nggak ada nama yang abu-abu atau nggak ada nama yang 3 doang. Tadi ada beberapa tim yang satu tim doang tadi kalau nggak salah Godsend yang tidak bermain dengan full squad mereka. Tapi kalau gue perhatikan dari data yang ada di depan layar gua, layar kecil ini semuanya bermain. 64 orang, betul. Di data live juga 64 dan 16 tim. Berarti maksimal semua partisipan yang ada di Super Weekend hari kedua ini main semuanya. Betul. Dan tadi kalau sempat kita lihat juga, Nova lagi-lagi melakukan split yang sangat jauh. Oke. Itu mereka memang pede banget sih sama skill individual mereka. Udah kayak percaya banget deh. Ya udah lu Nge-splitnya nggak kesana aja. nanggung-nanggung. Orang nge-split itu 200 meter, 300 meter. Ini bisa sekilo 2 kilo mereka nge-splitnya ya. Bener, bahkan biasanya tuh kayak nge-split tuh udah bener-bener kayak looting buat diri sendiri. Anggaplah kayak ya udah 5 menit pertama gue main solo squad gitu. Betul. Terus nanti mereka bakal regroup ketemu. Bahkan gue pernah inget di match Weekendy tuh pernah ada satu player Nova tuh kehadang sama yang ada di Full Nova. KP deh kalau nggak salah. Dia split kan. Split satu player tuh masuk ke Full Nova. Terus ketemu sama KP. Hidup. Tapi hidup gitu. Apa Gua lupa KP-nya yang rata? Gue lupa deh hidup apa enggak. Tapi kalau nggak salah mereka sempat ketemu tapi survive gitu loh. Berarti mereka pede Jel. Mereka pede dengan kemampuan survival skill mereka. Karena kan ini game survival jatuhnya. Bertahan hingga menjadi tim terakhir atau player terakhir untuk mendapatkan winner chicken dinner dan mendapatkan 15 placement point di posisi pertamanya. Betul sekali. Winner chicken dinner apa chicken winner dinner? Winner chicken dinner. Kemarin iya. gua agak belibet aja dengan iya. beberapa kata yang ingin gua ucap, tapi udah ke bawah hype-nya. Ya udahlah, keluarin aja yang ada di ujung mulut gitu loh. Oh, udah di ujung udah nggak bisa Udah ditahan di lagi. ujung udah nggak bisa ditahan-tahan lagi tuh, udah nggak bisa dikontrol lagi. Iya, bener. Gue kira settingan, ternyata bukan ya. Itu tidak settingan, itu bener-bener realitanya seperti itu. Natural ya bun. Natural, saya suka yang natural soalnya nggak suka tuh yang dibuat-buat. Enggak deh. Iya, ya Enggak, ampun bun. Tapi kalau kita lihat kayaknya pemain-pemainnya belum aktif nih bun. Iya. Masih cukup nyaman seperti RRQ kali ini, bermain dengan sangat konsisten. Tapi udah mulai tergeser sih poinnya oleh Secret Jin dan For Angry Men. Sementara udah nyalip posisi dari Secret Jin dan RRQ. Kalau kita lihat dari live league ranking yang di kanan, ya itu maksud gue. Itu lihat, Gitu. For Angry Men sama Secret Jin lagi balapan. Poin mereka cuma beda 2, tapi untuk ke BTR lumayan jauh ya bun ya. Bedanya lumayan 249 209. Kalian hitung sendiri tuh perbedaannya berapa tuh. Beda 40 poin. Tapi masalahnya kalau misalkan kita ngomongin For Angry Men ngejar 40 poin, itu bukan hal yang tidak mungkin gitu loh buat mereka. Yap. Malah satu tim yang ingin gue mention ada sedikit perbedaan itu kalau gue lihat PW88 ya. Walaupun posisi mereka sekarang ada di posisi ke-9, tapi perbedaannya itu jauh banget. Mereka main di hari Selasa Rabu minggu pertama, terus mereka bermain di Super Weekend, terus Selasa Rabu di Weekdays yang kedua, mereka main di Super Weekend yang kedua ini juga udah mulai harus lebih diwaspadai lagi sih. Gue jadi teringat momen-momen ketika di PMPL Silik. Hari-hari awal tuh dia nggak terlalu tersorot banget, terus tiba-tiba hari kedua hari ketiga mainnya gila banget. Mereka langsung ngegaspolin posisi mereka, placement mereka lebih bagus, dan keputusan yang mereka ambil buat cutting rotasi, buat steal kill itu better dari hari yang pertama.
berarti mereka tipe-tipe pemain yang harus dipecut dulu gitu ya. Jadi Yes. kayak ada pukulan berat dulu dari belakang untuk menjadi dorongan yang positif buat mereka gitu. Betul, atau mereka emang nyaring informasi dulu dari tim-tim lain, mereka dapat informasinya baru mereka taklukkan tim-tim yang udah mereka dapetin informasi yang bisa membalikan keadaan mereka untuk ke posisi puncak. Bisa jadi. Jadi bisa dibilang tim yang unpredictable ya, nggak bisa Yap. ketebak juga pergerakannya seperti ninja. Tapi kalau kita lihat PW88 juga berapa kali ketemu sama tim Secret Jin. Walaupun mereka sama-sama emang dari saya juga ya, Heeh. tapi sering kali gue lihat ketemu kayak misalkan Vikendi kemarin Betul. ketemu kan PW88 sama tim Secret Jin, tapi dan ternyata Secret Jin yang dipulangkan. Ntar kalau kita lihat dari Dari 2 ke bawah tuh poinnya tipis-tipis, tapi dari 1 ke 2, 2 ke 1, wih, jauh. 40 poin itu setidaknya lu ngedapetin 2 kali WWCD dengan minimal 6 atau 7 kill yang lu dapetin. Iya betul. Tapi kalau misalkan kita ngelihat Bigetron naikin terus nih poinnya ya, Heeh. naik sampai jauh gitu gapnya. Ada mungkin gak sih Alice main? Iya. Gua rasa untuk Elis main kayaknya enggak ya. Gue mengutip apa yang pernah dikatakan oleh Flo, jangan mengubah apa yang sudah baik. Oh, oke. Gitu. Jadi kalau kita ngeliat performnya udah bagus ya jangan coba-coba dengan sesuatu yang sekiranya bisa ngebuat hal itu malah menjadi buruk gitu. Kayak roster change gitu ya, mau siapapun itu kan. Betul, siapapun itu. Jadi keputusan sebuah tim kan pasti cukup banyak. Kenapa mereka harus ngubah roster mereka? Kenapa mereka harus ngegantiin player ini dengan player yang lainnya? Ada banyak tim yang punya 5 player, tapi cara rotasinya itu lebih ditanya. Lu lebih pede di map mana? Kalau lu lebih pede di Vikendi ya lu main di Vikendi sama map apa gitu. Sementara map-map yang lainnya yang main si ini ntar yang diganti si ini. Jadi lebih ke arah fleksibel dan rasa kepercayaan diri setiap player, mereka lebih pede mainnya di map mana. Karena ada player yang nggak nguasain Vikendi karena mereka jarang main di Vikendi. Ada player yang nguasain semua map, ada player yang nguasain semua map tapi mereka lebih condong fokus ke Erangel dan juga Miramar. Ada juga yang seperti itu. Betul banget, gue setuju. Dan kalau kita lihat ternyata sudah ada satu player yang ke take down kali ini, bahkan Paraboy. 2. Tapi harusnya sih kalau Paraboy harusnya masih bisa di revive mungkin karena belum ada killing feed selanjutnya. Heeh. Sementara kalau kita lihat dari Blue Beast tadi emang pergerakan mereka tuh kayak ninja kan. Nggak kelihatan tiba-tiba nge-take downin aja gitu. Si Burung Raum. ninja ya. Raum. Berapa kali gue ngeliat Raum tuh suka banget ke take down duluan. Kayak dia scouter deh. Kayaknya korban-korban nge-scout ya. Korban-korban nge-scout tiba-tiba mati. Nggak aman, Cok. Pilih jalur yang lain. Pilih jalur yang lain. Di sini ada tim ini, ada tim A, ada tim B, ada tim C gitu. Dan dari Blue Beast juga sedikit tertahan rotasi mereka karena high groundnya sudah dikontrol oleh Footballist. Wow, mainnya sambil proning, bro. Banyak loh yang kayak gitu. Banyak banget yang main sambil proning. ini. Yang gue heran tuh gimana cara mereka ngontrol gironya main sambil ngepron. Berarti mereka nggak pakai giro. Ada S doang. Ada S doang. Iya. Oke. Menarik ya. Gue susah. Soalnya gue pernah nyobain main sambil ngepron itu susah banget, Jel. Sorry, jangan ngepron dah. Tengkurap. Tengkurap. Main sambil tengkurap tuh gue nggak bisa sama sekali karena sekarang gue udah main di HP dan itu full giro jadi sulit. Main sambil sit up pernah gak? Apalagi itu ya. Lagi sit up naik, Kan sit harus up. banting giro kemana gitu ya, makin gak fokus mainnya. Itu kayak biar jadi tutorial M249x6. Oh, Gitu. yang flick shot itu ya, yang cepet-cepet itu gerakannya ya. Tapi gua entah kenapa kalau main pakai sniper pasti gua turunin sensinya, sensi gironya gua turunin. Karena ketika lo lagi ngeker mau nembak tiba-tiba goyang, palanya nggak jadi kena, Jel. Ya iyalah, apalagi kalau misalkan tipikal player yang apa ya, geter gitu. Bukan geter. Yang tremoran tangannya. Tremor. Betul. Wah, itu sih bener-bener kalau begitu kita pakai scope K8 ngelihat kepala yang kecil banget itu mau nembak malah jadi geser kemana gitu. Makanya gue salut banget kalau ada player main sniper scope 8 lah. Sensi gironya maksimum. Sekarang kan 400 kan? Iya, 400 scope 8 nembak nggak goyang GG sih. GG Tangannya sih. stabil ya, Bun. Stabil banget itu, tangannya tenang banget, men. Itu tangan apa stabilizer gitu. Dan sekarang Bigetron sudah mulai ditembak. Zuxi dari arah belakang, ada Kunena Power tapi ada backup fire juga sudah mulai datang dari bagian bukit. Udah mulai terpantau posisi dari Kunena Power dan sudah mulai terspot Ryzen yang ada di balik batu. Belum ada tembakan balasan yang lebih dalam, hanya mengincar satu player dari KP yang sudah cukup low. Ya, betul sekali. Dan masalahnya adalah Bigetron kali ini berada di open field. Sebenarnya mereka sedang berusaha untuk rotasi mendapatkan checkpoint dan akhirnya sudah ada rumah yang diamankan oleh Microboy dan Zuxi akan menyusul ke depan. Dan kita lihat dari KP Robin ini gak mau memberikan BTR tuh gerak secara leluasa, diberikan pressure spray terus menerus, tapi untunglah Ryzen berhasil dijemput oleh kawannya. Betul, akhirnya bisa diselamatkan. Sudah kembali regroup keempat pemain dari Red Alien. Sementara KP tidak mendapatkan apapun, BTR juga belum mendapatkan apapun. Mereka hanya sharing daerah compound di sekitar mereka ini.
Dan dari Rob Dini yang sudah mulai berkumpul lagi, mereka nggak takut ya nge-stick di area di satu area kayak gini. Ya, mungkin emang mereka checkpointnya seperti ini setupnya, dan kalau kita memang lihat sering banget Konina Power tuh ketemu sama Bigetron. Entah Bigetron yang lewat depan mereka atau si Konina Power yang lewat depan mereka, dan seringkali drop zone mereka tuh bedanya tipis-tipis. Sementara kalau kita lihat kamera bergeser ke arah Loops juga tadi sempat terlihat melewati area compound milik Alpha 7. Yes, dan dari Golden sudah masuk kembali ke arah rumah. Temponya melambat banget dibandingkan Vikendi yang kemarin. Vikendi kemarin tuh kayak perang, perang. Kalau ini nggak ada perang loh, cuma nembakin orang rotasi, itu pun nggak di take down langsung, nggak dipulangkan ke lobby. Mungkin Lo lihat karena ini, apa ya? si Kengzo. Kenapa? Sekilas kayak Matt nggak sih? Karena poninya rata Si cuy. Kengzo sekilas kayak Matt loh. Karena poninya rata. Coba kalian mundurin screenshot si Kengzo tadi, terus jajarin mukanya sama Matt. Matt GM-nya ini, GM-nya Morp. Apa sekarang dia Vice President ya? Nggak Ya tahu jadi pokoknya apanya jadi lah. yang ada yang kalau nggak salah manajemennya Morp Team lah, gue lupa. Jabatan dia sekarang apa? Wih, lucu Ini kali lagi. pancinya. Ini pancinya bisa di-upgrade loh. Ini udah maksimal gak sih pancinya? Gue nggak terlalu memperhatikan skin kayak gini lagi sih. Tapi itu lucu Sekarang banget. kalau mau top up ketahuan tuh berabe soalnya. Oh, pasta tipe-tipe Sulit ini ya. Oh tapi kalau udah gemes RP beli aja. Kalau RP gue masih bisa memaksakan, tapi kalau buat gacha-gacha kayaknya belum bisa deh. Mungkin ada yang ingin nge-sponsorin gua buat gacha-gacha nanti dijadiin konten ya. Kali aja balik modal gitu kan. Bisa ya bridging ke sana ya. Bisa dong tipis-tipis ya. Kayak Secret Jin nih yang lagi tipis-tipis ngintipin RRQ di lower ground mereka. G9 juga splitnya lumayan jauh lagi. 1-3 setup dari RRQ. G9 sudah mulai mendekat, dia bakal menuju ke bagian high ground kah? Kalau ke high ground ini bakal jadi makanan yang atau santapan yang legit untuk Secret Jin, tapi G9 bergerak pelanan pasti, tidak ingin langsung naik ke bagian high ground. Cosmos aimnya udah siap di sini untuk menembak menuju ke arah G9. G9 masih belum kelihatan, dia masih bersembunyi di bagian tembok dari rumah dia. Yes, betul sekali. Tapi kalau kita lihat setupnya Oh, juga. Bir 11 mau naik kah? Oh, Bir ini kalau naik lu bakal di HBD cuy. Kalau naik lu bakal di HBD, tapi Bir bergerak pelanan pasti. Bener-bener slow banget pergerakannya dia, cukup tenang untuk membuka jalan bagi teman-temannya dan melihat ada tim tidak di high ground ini. Betul. Tapi Bir 11, tadi gue mau ngebahas dia nggak pegang senjata, tapi kali ini dia pegang senjata. Tapi di sisi lain kayaknya Godsend berhasil mendapatkan Ryzen. Masih belum terpantau di mana, tapi kalau lihat kameranya sekarang ini masih berada di Dino Park yang terlihat ada 3 tim berdekatan, ada Execute, RRQ dan juga tim Secret Jin. Tapi Bir 11 sudah mulai meningkatkan tempo ke pergerakannya, sudah mulai melihat ada Cosmos di depan sana, langsung memberikan informasi pada teman-temannya, sedikit regroup, mundur, tarik ke belakang, dan tim Secret Jin akan menjadi lebih aware untuk ke arah tim RRQ. Betul, dan saatnya mereka melakukan setup nih. Mau seperti apa setup yang mereka lakukan untuk nge-push ke bagian high ground, atau Secret yang akan setup untuk menuju ke arah lower groundnya? Karena dari RRQ mereka udah mulai nge-split lagi. Dua-dua setup yang mereka lakukan saat ini. Dari Secret Jin juga memecah formasi mereka menjadi 2-2, tapi sudah mulai didekatkan kembali. Jarak setup mereka dari X masih cukup untuk bisa rotasi. Godsend akan ditabrak oleh Blue Beast, tapi Blue Beast pun mundur. Komit gak nih? Kayaknya mundur ya, kayaknya fix bakal mundur karena satu player mereka sedang terkena knockdown di bagian belakang. Udah mulai dikontrol kembali areanya, tapi satu player menahan di sekitar compoundnya dari Godsend. Kalau ada yang bengong lewat dikit aja, itu udah fix banget bakal di HBD sama SQX. Ocho. Sox ya itu ya? Ocho. Oh si Ocho. Susah ya namanya ya. Ocho! Dan kita lihat dari Trevi to Navy sudah mengambil posisi. Oh kelihatan dengan sangat jelas, bro. langsung free shot ditembakin, terkenok. Ya itu free-nya banget sih, udah gak bakal bisa diselamatkan lagi. Backup fire dari belakang gua rasa hanya untuk nge-zoning out sementara, tapi akan tetap masuk menuju ke arah Godsend. Point berhasil diamankan oleh Godsend. Point kill pertama mereka bukan ke arah BTR karena Ryzen berhasil di revive tadi. Ya betul sekali, dan kalau kita lihat juga kayak tadi Ryzen dengan Luxi sudah mulai melakukan tapping juga ke depan. Kelihatan banget dengan jelas itu ada Reiji Ocho. Oh mereka ada Ochonya 2, Reiji Ocho sama X. Sama Siapa Sox. tadi? Itu antara SQX atau SOX. Ocho. Itu tim mana? BB Blue Beast. BB kan, bentar Blue gua cek. Gue penasaran gara-gara lu bilang kayak gitu. Logonya yang itu. Iya. Blue Beast. Ocho, kan? XQXU. Ini nicknya dia Skusu.
Skyusu ya. Skyusu. Kyusu. Wah, BTR dapat circle nih, legit. Ewan kayaknya feeling gue sih bakal perang sama Nova sih. Feeling kesoktawan gue nih. Tapi kayaknya enggak. Novanya berhenti. Gue kira Nova bakal gaspol tapi Footballis perang tuh. Yap. Footballis perang sama Secret Jin. Satu playernya Secret Jin knock GZ. Terbakar sudah crispy car-nya di zoning out dari compound milik Footballis. Smoke setup juga sudah dikeluarkan dan Footballis pun bergerak untuk berotasi, tapi di depan dia ada DA, Selim bakal di-push, dua pemain bakal masuk begitu saja, bakal di-push compound dari DA. Selim akan sangat siapkah kali ini? Satu player sudah mulai masuk ke bagian dalam, satunya masih menahan di arah luar. Kali ini pintu bakal dibuka, dimainkan terlebih dahulu dan Selim masih berada di arah bawah, ternyata bermain di arah tangga terlebih dahulu, tapi granat akan dilempar menuju ke arah bawah dan Solkai akan meng-cancel granatnya terlebih dahulu. Satu orang juga bakal datang kali ini, bakal dilempar granatnya menuju ke bagian lantai 2, masih bersabar, masih dikokang dan akan dilempar. Belum ada yang terkena knockdown dan Molotov pun keluar dan granatnya cukup baik. Solkai tumbang begitu saja di bagian lantai 2 dan Lovazin masih ingin melakukan boosting terlebih dahulu. Solkai pun merangkak ingin di revive. Smoke setup dikeluarkan tapi Selim sudah mulai naik menuju ke bagian lantai 2 dan Footballis dipulangkan menuju ke arah lobby. Oh no, menjadi tim pertama yang harus dipulangkan begitu saja karena melihat tadi juga setup mereka kurang rapi, hanya tersisa 2 player. Tapi sementara kalau kita lihat dari kelas Digital Athletics berhasil mendapatkan satu compound dan berusaha untuk mengusir pelan-pelan tim-tim yang sedang melakukan rotasi. Ada Loops yang tertembak tapi tidak ter-take down. Enggak, itu Enggak, lihat HP-nya Chiowski tadi. tipis. Itu bener-bener pixel HP ya, super pixel HP tadi tuh. Tipis banget, garis akhir sama nyawanya dia tuh hampir satu garis yang sama dan Gonzo pun mengontrol area shake kecil dengan sangat baik. Berhasil mendapatkan satu, Cariho terjebak di bagian dalam, smoke setup terlebih dahulu. Golden masih menunggu timing sebelum dia berpindah menunggu smoke-nya up. Tapi kayaknya bakal di commit spray, masih di tapping, belum ada hitmark yang masuk ke arah Gonzo. Bertahan dan cukup sabar, Golden mendapatkan timing dan momentum untuk masuk ke dalam shake. Yes, betul sekali. Tapi dari Konina Power nggak akan ngelepasin visionnya ke arah Loops. Itu udah enak banget soalnya. Di satu shake kecil, ada Sera Smoke juga. Udah tahu di dalam ada 2 orang. Itu bakal jadi mangsa yang empuk banget. Tapi kalau kita lihat BTR dapat zona lagi. setup dari BTR. Let's go Indo Pride. Hashtagnya ya Indo Pride Gaspol BTR win, bendera Indonesia di spam ya. Garuda di dadaku cuy. Kita harus mendukung Bigetron Red Aliens. Ini kolaborasi nih. Bigetron robot terbang bersama Garuda cuy, itu mengharumkan nama Indonesia. Gila, filosofinya Keren banget, dalam keren banget ya. Gila. Gokil. Emang ya, ada aja emang idenya Pasta ini. Gue lagi ngebayangin gitu. Dan sementara kalau kita lihat terbayang-bayang di sini juga ada RRQ yang seakan nge-push player dari PW881 player to take down oleh granat dari Ernie 007 dan G9 akan sedikit stop untuk melakukan healing terlebih dahulu. Playernya nggak bisa diselamatin, Korpe bakal langsung di secure kill point-nya. Ya ini harimau lawan raja, apakah harimaunya akan menjadi peliharaan raja atau rajanya yang dicokot-cokot sama harimau nih? Kalau dilihat posisinya sih lumayan, satu harimaunya udah mulai dikurung sama rajanya. Tapi sepertinya 3 harimau lainnya bakal mundur ke arah belakang. Mereka bakal mengamankan compound terlebih dahulu, tapi nggak bisa lama-lama di sini karena Blue Zone juga sudah mulai bergerak. Ini Blue Zone yang kelima, RRQ tidak bisa menahan lama di sini juga karena mereka tetap harus bergerak masuk ke dalam zona dan dipress oleh Selim dari DA. Melihat angle ke arah tim RRQ, G9 benar-benar ke sandwich, posisinya sudah di lock, bahkan kontrol area yang begitu bagus dari DA. Betul sekali, Selim santuy banget mainnya sambil rebahan, dapetin kepala Bir 11 masih di tapping terus. D2E berhasilkah untuk ngelewatin? Ini Selim benar-benar ngeselim banget. Dan tiba-tiba PW88 out of nowhere nabrak compound milik Loops, bakal langsung dia, tapi ternyata ada backup dari belakang dan PW88 ice banget dan tereliminasi. Semuanya dipulangkan oleh backstep third party KP. Betul, KP yang sedari tadi udah ngelock posisinya tim Loops, tiba-tiba ditabrak sama PW88 tanpa mendapatkan informasi. Mereka dikejutkan begitu saja dengan 2 player Loops dan juga tembakan dari Konena Power. Gonzo langsung masuk ke bagian dalam dari rumah dan berusaha untuk menyelamatkan temannya yang sedang terkenok. Sementara di sisi lain perang masih terus terjadi. RRQ terpress oleh Loops. Chiowski proning shoot masih mengontrol areanya terlebih dahulu dan Blue Zone sudah mulai menghibit. D2E tembak boost, tapping DMR
BTR-nya apakah bisa memulangkan D2E? Berhasil connect D2E, ter-take down dan ingin dipulangkan menuju ke arah lobby. Confirm kill, G9 last man standing juga sudah mulai terspot. Dia bingung nembak dari arah mana, masih terus ditapingin karena menggunakan SLR. Dan G9 masih proning, digocek. Sumpah dia sering nonton Tsubasa ini, cowok. Peluru bisa dia gocek dengan sangat baik, masih bisa digocek kanan kiri. Ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun. G9 masih bisa setup smoke dan bahkan tercover oleh smoke yang sudah dia buat. Wah gila, G9 terlindungi oleh Dewa Vikendi nampaknya. Dan kita lihat kali ini juga ada Rise yang sudah mengkat rotasi dari tim Loops. Bakal dilemparin granat juga, berusaha untuk nahan. Chelsea nggak bisa ke atas, tapi di sisi lain Luxi kayaknya ketangkep. Bakal terjadi fight juga antara Bigetron dengan Zeus dan 4AM. Iya itu kayaknya 3-way showdown deh antara BTR, siapa tadi? 4AM sama Zeus ya. Zeus, betul. Jarak mereka tidak terlalu jauh, tapi harusnya di circle ke-6 masih menguntungkan ke arah Red Aliens. Pergerakannya harusnya masih aman ke arah Red Aliens dan DA juga akan melakukan rotasi. Mereka sudah mendapatkan 5 kill. Mereka masih utuh keempat player mereka dan mereka bakal nge-push menuju ke arah Konenda Power. Kali ini bakal langsung ditabrak sisi broken wall sebelah kanannya. Turun sudah dari arah mobil sedikit terlambat tapi nggak masalah karena mereka mendapatkan momentum. Lempar granat ke lantai 2K, ke bagian dalam lantai 1K. Ingin bingung lagi. Ingin dilempar kemana, mereka bakal kebingungan. Dan kali ini granat sudah mulai meledak. Belum ada yang ter-take down. Sementara White bakal menahan di arah satu jendela di compound yang lain. Suk juga mulai maju perlahan-lahan. Mereka bakal menahan semua tim yang datang dari arah luar karena mereka bermain di bibir zona. RRQ tidak bisa diselamatkan lagi. Yes, betul sekali. Dan push dari kelas DA bakal langsung saja berusaha untuk nge-retake compound milik KP. 2 player tersisa, lemparan granat masuk ke lantai bawah menumbangkan Rise seorang diri. Tapi Exer masih bertahan di lantai 2, dilindungi oleh temannya dari kanan. Solus akan melemparkan granat yang kedua ke atas Exer masih berusaha untuk bertahan di lantai 2, tapi Solus akan langsung ngedrift ke kanan dulu. Mereka nggak tahu di kanan tuh juga ada orang lagi, dibakar juga bahkan. Wah gila sih ini. Untung lantai kamar mandinya licin, ada air, api nggak bisa masuk ke bagian dalam, tapi di bagian atas ternyata kontrol tangga yang tidak terlalu baik dipulangkan langsung menuju ke arah lobby. Masih bisa bertahan dengan 1 player terakhir dan akan dipush, digerebek sahur. 4 orang bakal masuk. Wow. Black White dipulangkan menuju ke arah lobby. Akhir dari Konina Power di match yang kedua. Yes, gila ini kelas Digital Athletics. Ora fight, ora ya, betul-betul. Dan sementara kalau kita lihat bakal terjadi banyak sekali titik penumpukan. Kali ini Godsend akan bertemu dengan 4AM juga, tapi Zeus masih... Oh enggak, Zeus sudah tereliminasi. Betul. Udah dipulangkan. 4AM sudah terpush oleh zona. Iya, wah, bakal mobilnya. dilindes. Lah, Free kill dong. Lah, oh play zone. Iya dia mati sama zona, itu free kill banget karena dia jatuh di depan mukanya 4AM persis. Kirain kelindes loh. Makanya gue juga bingung. Wow, tapi sepertinya dari Rollkiss ingin berjuang sendirian tanpa melakukan healing. Through the smoke spray-nya mati oleh zona. Nice try untuk Blue Beast dan juga Godsend. Betul. Wah 4AM sisa 1 Hasaki. Ini healing doang nih. Yep. Apinya bos, panas. BTR lagi sharing kompon nih bertiga. Ini momennya BTR sih. Jimmy berhasil diamankan. Alpha 7 gak bakal bisa ganggu di bagian high ground karena dia terhimpit oleh satu tebing yang cukup curam. Harus muter ke kanan atau ke kiri kalau mereka pengen nge-push ke arah BTR dan juga ke arah tim mana tuh yang ada di depan? Alpha. Nova tadi ya? Nova, oke. Masih ke knockdown satu orang. Microbe masih ada di dalam rumah. Kali ini Ryzen bahkan cukup berani untuk beranjak dan naik ke bagian atas. King bakal langsung nge-push, bahkan Zuxi di take down, dipulangkan menuju ke arah lobby. Nice counter dari Microboy. Uzi yang sangat baik permainan Microboy bersama menjatuhkan satu dan Paraboy dipulangkan menuju ke arah lobby. Nova secara utuh dipulangkan begitu saja menuju ke arah lobby dan Bigetron berhasil meretake compound milik Nova. Wah gila, push yang sangat baik dilakukan oleh Bigetron. Let's go teman-teman. Hashtag Indopred, hashtag BTR win. Top 5 tim masih ada kesempatan untuk mendapat winner chicken dinner. Alpha 7 juga masih berusaha untuk mengekat rotasi dari tim-tim lain. Bahkan 4AM rontok satu persatu, diberikan pressure oleh kelas Digital Athletics. Tadi Sasuk seorang diri berusaha untuk melakukan healing. Apakah bisa sempat? Ada ledakan mobil juga menuju Alpha 7. Wah, Solus bener-bener kontrol areanya bagus banget sih. Top 4 man, 4 angry man tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dipulangkan menuju ke arah lobby. Slim mulai naik menuju ke arah tim Red Aliens. Kali ini Lau bakal melempar dari arah low ground. Belum ada yang connect, tapi 4 tim tersisa kali ini. 1 tim masih belum bisa masuk ke dalam zona. Itu siapa tuh? Nomor 18 13 ya? 13, oh DA. DA. Tapi ini si A1 gak ada yang gangguin. A1 yang belum masuk ya? Oh enggak, A1 udah masuk, A1 udah masuk. Bahkan areanya A1 tuh paling aman karena dia nggak dempet sama tim manapun.
Lemparan granat langsung menuju ke bagian atap dari rumahnya. Dua player Red Aliens berada di bagian atap dan cukup aman sejauh ini. Masih ingin mencoba untuk mendapatkan satu knock dengan granat yang dilemparkan oleh Alpha 7. Namun mereka belum mendapatkan satupun pemain dari Red Aliens. DA bergerak pelanan pasti. Blue Zone masih terdiam, ini zona ke-8 dan Alpha 7 mendapatkan satu orang lagi. Luxi terus-terusan menghujani smoke. Wah, mobilnya terbang. Impresif ya, impresif. Hanya menyisakan Rise dari DA yang bertahan. Wah gila nih posisi dari Bigetron enak banget. Udah di pucuk, di atas lagi. Dan sementara kalau kita lihat dari Alpha 7 masih bertahan. Kelas Digital Athletics juga sudah dipulangkan. Berarti kali ini tersisa Alpha 7, A1 dan Bigetron Red Aliens. Posisi dari Bigetron bisa banget nih dapetin player-player dari A1. Tapi dia nggak bisa cuy. Kalau misalkan Microbay ke arah kanan, dari A1 dia punya angle shoot ke arah BTR. Mau nggak mau BTR harus ngehajar A1-nya terlebih dahulu sebelum mereka fight dengan tim Yang bawah ya? A7 yang ada di bawah A7. mereka. Wah gila, posisi A7 emang gak kelihatan sama sekali. Iya, itu nggak kelihatan banget. Dan ada spray through the smoke lagi dari Microboy. Belum mendapatkan satupun player kali ini. Masih cukup bersabar. Sementara Luxi bakal nge-backstep. Satu orang bakal kelihatan kali ini di spray dan berhasil mendapatkan satu orang. Satu down, satu orang lagi bakal kelihatan. Di spray lagi dari arah high ground. Kontrol Uzi yang begitu baik dari seorang Luxi. Tapi Blue Zone juga sudah mulai menghimpit. Kali ini jump shoot dari Luxi. Dari sebelah kanan. Free shoot menuju ke arah bagian dari Alpha 7 dan diratakan. Dipulangkan menuju ke arah lobby. Namun masih ada tembakan dari A1. Ryzen tertembak dan hanya menyisakan satu player aktif dari Red Aliens. Ini momen untuk A1 kalau mereka ingin melakukan push menuju ke arah Red Aliens. Microboy berusaha untuk melakukan revive, tapi sepertinya dari Sinister mereka mendapatkan momennya. Mereka masih berada di balik smoke. Kali ini saling melakukan revive. Tidak ada coveran lagi. Mobil sudah mulai terbakar dan Sinister bakal langsung nge-push menuju ke arah Bigetron. Ryzen dipulangkan menuju ke arah lobby, tapi Microboy sudah bisa melakukan revive dan bisa melakukan backup. Sinister berhasil diamankan. Microboy, show your skill bro. Satu orang lagi berhasil diamankan. Last man standing, 1 lawan 1 antara Cowboy dan juga A1. Luxi terkena untuk yang kedua kalinya di momen ini, tapi mereka masih cukup tenang untuk menghadapi A1 2 lawan 1. Kalau ini bisa di revive. Wah gila, ini harusnya saya saling revive dan Microboy langsung mengamankan player dari Revive. A1. Revive ternyata. Masih di tapping, scope 6, 22 peluru. 22 peluru saja yang dipunya oleh Microboy. Gue gak tahu dia punya peluru lagi buat reload atau enggak. Tapi sepertinya dua player ini bakal bergerak secara beriringan. Memberikan coveran satu sama lain. Sudah mulai bergerak, bakal langsung di spray. Dapat satu, masih belum, masih melakukan proning. Dan Microboy tertembak 2 lawan 1. Tapi nice try untuk Microboy. Winner-winner.